Kasus hak asasi manusia masa lalu menanti untuk diselesaikan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan perlunya penyebutan penyelesaian kasus HAM untuk menunjukkan besarnya komitmen pasangan calon kepada masyarakat. Kasus-kasus hak asasi manusia masa lalu menanti untuk diselesaikan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pemilu mendatang. Janji penyelesaian kasus pelanggaran HAM masuk dalam visi misi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di antaranya penuntasan kasus pelanggaran HAM, pemulihan ekonomi sosial korban, dan menguatkan lembaga HAM nasional. Hal serupa juga disampaikan dalam visi misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya berjanji menuntaskan kasus HAM secara adil, supremasi hukum dan menjamin hak asasi manusia, serta kepatuhan akan standar hak asasi manusia. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berkomitmen menghapus praktik diskriminasi, prioritaskan UU Perlindungan Perempuan dan Anak, serta jaminan hak dasar kelompok rentan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, perlunya penyebutan penyelesaian kasus HAM menunjukkan besarnya komitmen paslon kepada masyarakat. Meski komitmen masih perlu diuji dan masyarakat juga harus mengawal. Penyebutan komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dalam menentukan pilihan mereka. Juga di dalam mengetahui komitmen pemerintahan yang baru ke depan, seandainya salah satu di antara mereka yang berjanji tersebut, misalnya terpilih gitu ya. Tentu saja komitmen itu masih harus diuji oleh waktu. Janji suatu hal yang baik untuk para pemilih mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang yang berjanji itu seandainya dipilih oleh masyarakat. Tentu masyarakat tidak ingin suaranya sia-sia. Usman mengingatkan, kasus pelanggaran HAM berat penting untuk dituntaskan demi menghadirkan keadilan negara bagi rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Penyelesaian kasus HAM masa lalu menanti, lalu bagaimana janji penyelesaian kasus HAM dari bakal capres dan cawapres? Kita bahas bersama Tama S. Langkun, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem, dan Munafrizal Manan. Kami bertanya dulu soal penyelesaian HAM masa lalu. Mas Tama, apa yang ditawarkan pasangan Ganjar Mahfud untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu? Ya, Mbak Cindy, terkait dengan isu HAM itu tentu saja menjadi salah satu juga yang kami tawarkan ya, karena kan sejauh ini terkait dengan isu-isu pelanggaran HAM berat itu kan juga sudah jalan soal penyelesaian non yudisialnya. Artinya memang secara bertahap itu dilakukan dan tentu saja poinnya adalah bukan pada sifat kasuistisnya saja, tetapi kemudian juga ada program-program yang memang itu menguatkan berbagai macam instrumen. Di antaranya tentu penguatan kepada lembaga-lembaga itu yang memiliki urusan atau kedekatan dengan isu penanganan HAM, Komnas HAM dan lain-lain. Tentu saja kita perlu perkuat mereka begitu secara kelembagaan. Perkuat itu bagaimana maksudnya? Tentu soal regulasinya, kemudian soal ketersediaan anggarannya, termasuk soal profesionalitas dari anggota Komnas HAM, kemudian juga lembaga-lembaga lain yang punya urusan dengan isu HAM. Dan kemudian juga terkait dengan penyelesaiannya tersebut, kita juga berharap hal tersebut itu bisa ditangani sehingga tidak menjadi beban masa lalu yang terus berulang. Kalau dari pasangan Anies Baswedan dan juga Gus Imin, Muhaimin Iskandar, apa yang ditawarkan? Ya, jadi pertama kami ingin tegaskan bahwa HAM, hak asasi manusia ini hak yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir. Dan sifatnya universal. Begitu urgennya sampai di pemerintahan kita, ada kementerian yang menangani itu, namanya Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Jadi HAM tidak mengenal daluarsa. Penyelesaian masa lalu dan masa sekarang menurut saya sebuah keniscayaan, tinggal bagaimana kearifan kita sebagai bangsa menyelesaikan itu dengan bijak, tidak merusak apa-apa yang sudah diselesaikan. Jadi tadi Tama mengatakan pendekatan-pendekatan yang selama ini non yudisial, menurut saya itu bisa satu ditawarkan, tetapi dia sebuah keniscayaan harus kita selesaikan supaya jangan jadi beban. Bangsa ini kan tidak dipenggal dalam periode ke periode, dia sebuah kesinambungan, sebuah kepemimpinan nasional yang orangnya saja yang berganti.
Kalau HAM tetap HAM, dan itu harus selalu diselesaikan. Demikian menurut kami. Baik, Pak Munafrizal, dari pasangan Prabowo Gibran dianggap bahwa tidak punya program dan tidak menjanjikan soal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Penjelasan Anda soal ini? Ya, pertama, visi dokumen, visi misi dan program dari pasangan capres cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu memuat substansi HAM yang banyak, ya, tersebar di misi, kemudian di 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Nah, terkait dengan pertanyaan mengenai penyelesaian masa HAM yang lalu, ya, Koalisi Indonesia Maju tidak mau menjadikan kasus pelanggaran HAM masa lalu itu sebagai komoditas politik untuk kepentingan politik elektoral dalam Pilpres. Kami meyakini modus seperti itu justru merendahkan marwah hak asasi manusia. Karena kita sudah punya pengalaman 2014-2019 bagaimana isu hak asasi manusia digunakan untuk kepentingan elektoral Pilpres. Tapi apa yang terjadi? Ternyata masih banyak yang kecewa. Nah, jadi kami meyakini walaupun tidak secara eksplisit ditegaskan, tetapi prinsip umumnya adalah sebagaimana sering disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ingin melanjutkan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dalam berbagai hal. Tapi apakah tidak khawatir nanti dengan muncul narasi bahwa pasangan Prabowo Gibran karena tidak ada atau tidak memuat soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi misi dianggap tidak serius menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu? Justru di situ sebetulnya keseriusan. Mengapa? Karena ketika tidak digembar-gemborkan, menjanjikan penyelesaian isu HAM yang nanti bila mana terpilih ternyata tidak sungguh-sungguh, tidak serius melaksanakannya atau tidak mampu, itu justru sebetulnya ketidakseriusan yang ditutupi. Ya, boleh jadi yang tidak menggembar-gemborkan menjadikan itu sebagai janji, nanti mampu menyelesaikannya, punya kemauan yang kuat untuk bisa menyelesaikannya. Jadi saya kira sekarang ini Pilpres yang tidak lagi waktunya untuk mempolitisasi isu HAM guna kepentingan politik elektoral. Yang pasti nanti ketika sudah terpilih, maka disitulah nanti pembuktiannya. Baik, tidak dicantumkan, berarti Anda ingin menyatakan tidak dicantumkan bukan berarti tidak serius. Kalau memang dianggap serius, apa konkretnya yang akan dilakukan nanti oleh pasangan Prabowo Gibran untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu? Ya, pertama sebetulnya Pak Prabowo kan sudah punya catatan sejarah sebagai seorang yang punya potensi dan bahkan bukti untuk menjadi bapak rekonsiliasi bangsa. Apa yang disebut sebagai di dalam istilah HAM penghilangan paksa, ya, itu Pak Prabowo kan sudah bertemu, berkomunikasi dengan beberapa di antaranya. Bahkan ada yang bergabung dalam Partai Gerindra yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo juga mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, bertemu juga dengan keluarga dari peristiwa 98. Jadi sebetulnya ini adalah hal yang lebih konkret, ya, apalagi nanti kalau misalnya terpilih sebagai presiden, maka akan lebih memungkinkan untuk bisa melakukan upaya penyelesaian terbaik bersama. Oke, nanti akan Pak Munafrizal bilang nanti kalau sudah terpilih baru akan terlihat, ya. Oke, kalau Mas Tama, apa konkretnya akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud soal penyelesaian HAM masa lalu? Iya, Mbak Cindy, terkait dengan isu pelanggaran HAM masa lalu ini kan juga nggak cuma satu, ya, ada banyak. Tentu saja kita berharap ini semua bisa dituntaskan, tidak kemudian jadi permasalahan atau dosa yang kemudian tidak diselesaikan. Karena kita juga bicara soal HAM itu, kita bicara soal isu dunia, tidak ubahnya seperti kita berbicara soal isu anti korupsi. Jadi saya rasa ini bukan soal bagaimana kemudian menjadikan isu HAM menjadi isu elektoral, tetapi lebih konkret bagaimana kemudian kasus tersebut diselesaikan. Ini yang penting karena terkait dengan penuntasan itu kita tidak hanya bicara soal perkara, tapi kita juga bicara terkait dengan korban-korban yang ada dan itu tidak cuma satu. Nah, ini menurut saya menjadi hal penting untuk diselesaikan dan ini menjadi bagian dari visi misi Ganjar dan Mahfud. Dan untuk bisa selesai, tentu saja tidak bisa kemudian diucapkan dengan kalimat akan kita tuntaskan, akan kita bereskan. Bagaimana caranya? Tentu saja hal pertama adalah bagaimana ada perangkat regulasi yang menguatkan hal tersebut. Seperti misalnya Undang-Undang KKR yang kemudian itu akan kita usulkan juga untuk ada kembali, direvisi kembali, dan kemudian juga kita juga berharap
ada penguatan terkait dengan perlindungan untuk para pembela HAM. Jadi ini bukan hanya soal negara memastikan penuntasannya, tapi ada instrumen lain yang kemudian perlu diperkuat. Nah, kita nggak punya regulasi itu untuk pembela HAM. Nah, itu kita juga masukkan dalam rekomendasi visi misi kita. Mulai Jadi dari saya rasa regulasi kalau Ganjar yang kita Mahfud. kerjakan. Baik, mulai dari regulasi untuk pasangan Ganjar Mahfud menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Kalau konkretnya dari pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar, Pak Hermawi? Ya, jadi proses penyelesaian HAM masa lalu itu kalau kami menitik beratkan perhatian kami kepada pemulihan sosial ekonomi korban. Banyak sekali di antara mereka, kita tidak usah rinci, dari 65 sampai sekarang mengalami berbagai implikasi sosial ekonomi setelah hak-hak dasarnya dilanggar. Nah, itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh sehingga penyelesaiannya itu case by case. Ini kan tadi Tama bilang banyak kasus, memang banyak. Maka harus dilihat aspek per aspek. Objek kita tetap yang utama manusia, para korban ini. Korban ini bisa generasi berikutnya, perampasan dan segala macam. Nah, pemulihan itu yang menjadi atensi utama kami. Yang kedua juga bagaimana memperkuat kelembagaan HAM. Sekarang ini kan yang lembaga negara itu hanya Komnas HAM. Banyak sekali orang yang mengklaim diri sebagai lembaga hak ini, hak itu, akreditasinya tidak ada. Jadi perlu standar yang tadi dikatakan oleh Tama itu, perlu satu ketentuan standar. Oh, kalau yang ini bisa menyebut diri sebagai lembaga HAM. Jangan cuma demo 2-3 kali, 2-3 kali itu juga demo yang tidak jelas lalu mengklaim diri sebagai lembaga HAM. Nah, akreditasi ini penting, pemeringkatan ini penting untuk memastikan siapa yang punya kapasitas untuk membela. Sekarang ini kan kalau ada kejadian-kejadian di daerah, itu kan siapa yang duluan? Siapa yang duluan menggait, yang bisa membawa ke Jakarta, lalu klaim sana-sini, itu yang terjadi. Akhirnya para pejuang HAM yang sungguh-sungguh, yang tadi dikonstatir oleh Tama, itu menjadi tereliminasi. Karena yang ini lebih jago medsosnya, lebih hebat dan seterusnya. Nah, jadi aspek-aspek itu yang kita harus perhatikan. Aspek memperkuat kelembagaan dan sosial ekonomi. Menurut kami itu menjadi inti dari penyelesaian HAM secara keseluruhan dari masa lalu. Demikian. Nah, jaminan dari Prabowo Gibran untuk bisa menuntaskan permasalahan HAM meskipun tidak dijelaskan dalam visi misinya dicantumkan. Ya, jadi kita mengetahui bahwa persoalan HAM masa lalu ini adalah persoalan yang kompleks. Dari aspek hukum ada kompleksitas, ya, ada komplikasi, kemudian dari aspek sosial politik dan bahkan budaya juga kompleks. Nah, saya kira yang menjadi penting upaya untuk penyelesaian atas permasalahan ini adalah pertama-tama harus diawali oleh keterbukaan komunikasi semua pihak. Ya, jadi sekarang saya kira fokusnya adalah bagaimana mengupayakan supaya kemacetan komunikasi itu dulu dibuka dulu. Ya. Dan saya kira Pak Prabowo dalam hal komunikasi sudah terbuka, seperti saya sampaikan tadi terhadap yang disebut sebagai korban itu terbuka untuk komunikasi. Nah, penyelesaian ke depan itu kalau tidak diawali dengan komunikasi baik dengan semua, maka kita sulit untuk mencapai ke penyelesaian yang final dan tuntas. Nah, sekarang saya kira ini akan menjadi tantangan semua capres, ya, cawapres untuk menyelesaikan ini secara final dan tuntas. Sekarang saja kan sudah ada upaya penyelesaian yang digagas, dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu pun masih ada pro kontra. Nah, saya kira itu. Bagaimana nanti konkretnya kita tunggu dari masing-masing baca pres dan juga baca wapres soal penyelesaian HAM masa lalu. Terima kasih Mas Tama Langkun, juru bicara TPN, Ganjar Mahfud, kemudian Pak Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem, dan Pak Munafri Zalmanan, juru bicara Partai Gerindra sudah bergabung bersama kami.